Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Selamat melakukan semua aktivitas yang baik demi kemuliaan Tuhan. Dipandu firman-Nya dari Injil Markus pasal 1 ayat 13-14. Demikianlah firman Tuhan. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, syarat untuk pemberita Injil yang pertama sekali dia harus lulus dari pencobaan. Dan itu kemudian diwakilkan oleh Tuhan Yesus ketika dia harus dicobai 40 hari 40 malam di padang gurun. Dan dalam pencobaan itu Tuhan Yesus menahan lapar, haus. Dan kemudian dia harus melawan tipu daya dan godaan daripada iblis yang senantiasa menggoda dia untuk mencobai Tuhan Allahnya. Dan kemudian menawarkan keinginan kepemilikan seluruh dunia ini dengan mau beralih dari Tuhan Allah Bapa dan menyembah iblis. Demikianlah selanjutnya kepada kita juga selama kita hidup di dunia, manusia itu pasti diperhadapkan dengan pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Dan Allah memberikan kesempatan kepada iblis untuk mencobai manusia adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita sendiri. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 7 dikatakan maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Dalam menghadapi pencobaan dan tipu daya iblis, manusia sering sekali kalah. Mari kita lihat dalam sejarah hidup manusia yang dicatat dalam Alkitab. Adam jatuh ke dalam dosa. Demikian juga umat Israel selama 40 tahun dalam perjalanan di gurun. Satu generasi gagal masuk Kanaan karena kalah oleh pencobaan iblis. Pencobaan yang diperhadapkan iblis kepada manusia setidak-tidaknya ada dua, yaitu pertama sekali pencobaan tentang kebutuhan dasar hidup, yaitu makanan, sandang, pangan, atau yang sering kita katakan kebutuhan primer. Kemudian yang kedua, kebutuhan keinginan. Keinginan itu menyangkut kekuasaan, kepemilikan atau harta dunia, aktualisasi diri, gengsi dan pengakuan akan nama yang besar. Untuk menghadapi pencobaan yang dilakukan iblis, mari kita belajar dari Yesus Kristus agar kita dapat mengalahkan tipu daya dan pencobaan iblis tersebut. Yang pertama, manusia hidup bukan dari roti saja. Pencobaan yang dilakukan oleh iblis yang pertama sekali setelah 40 hari, 40 malam Tuhan Yesus berpuasa adalah soal kebutuhan paling dasar, yaitu makanan. Kalau kita membaca itu di Matius 4 ayat 4, ketika Tuhan Yesus sudah lapar dan iblis melihatnya, maka iblis menawarkan apa yang sangat diinginkan manusia yang lapar. Iblis berkata, bukankah engkau Tuhan, anak Allah? Karena engkau adalah anak Allah, tentu kamu punya kuasa untuk mengubah batu menjadi roti. Maka sekarang ubahlah batu itu menjadi roti. Saudaraku yang terkasih, hal ini benar, tetapi bukan kebenaran. Maka karena itulah Tuhan Yesus kemudian menjawab dia. Hai iblis, ada juga tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Kita diingatkan oleh Yesus agar jangan terlalu khawatir soal kebutuhan fisik. Jangan sampai melakukan dosa karena kebutuhan fisik kita. Jangan mengorbankan hidup hanya karena makanan. Ingatlah firman Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat 25 yang berkata demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam realita kehidupan, sering sekali kita mengorbankan hal yang esensial daripada hidup itu sendiri. Hanya karena mau mencari makanan, maka ada orang yang mau mencuri.
Karena urusan perut ada orang yang mau bahkan tega untuk membunuh sesamanya. Tetapi ketika ada pakaian mewah, ada makanan yang berlimpah, hidup kita sendiri kita korbankan. Saudaraku, yang kedua, dikatakan jangan mencobai Tuhan Allah di Matius 4 ayat 7. Setelah pencobaan yang pertama, iblis kemudian membawa Tuhan Yesus ke gubungan bait suci, ke menara bait suci, dan mengatakan, lihatlah, dan ada tertulis, jatuhkanlah dirimu, dan Allah akan menyuruh malaikatnya menatang engkau supaya kakimu jangan tersandung. Saudaraku yang terkasih, Allah kita Allah yang Maha Kuasa, yang Maha mengasihi kita, tentu melindungi kita dari segala bahaya. Maka karena itu, tentunya kita tidak akan mendapatkan celaka kalau Tuhan tidak mengizinkan. Tetapi Tuhan Yesus mau mengajarkan kita, supaya sebagai umat yang percaya jangan pamer apalagi mencobai Tuhan Allah. Maka karena itulah kemudian Tuhan Yesus menjawab iblis, ada juga tertulis, hai iblis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sudah tahu api, kenapa tangan harus dimasukkan ke dalam api? Saudara-saudaraku yang terkasih, kemudian pencobaan yang ketiga adalah soal cobaan godaan dunia ini. Ketika pencobaan yang pertama dan kedua gagal, kemudian iblis membawa Tuhan Yesus naik ke atas bukit dan menunjukkan semua dunia ini dan berkata, ini semua adalah milikku yang telah serahkan Allah kepadaku. Saya akan memberikannya kepadamu dengan satu syarat, sembah saya sekali ini. Maka Tuhan Yesus mengatakan, enyalah engkau iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Maka iblis itu pun diusir. Saudara-saudaraku yang terkasih, pelajaran bagi kita adalah jangan mau menggadaikan iman percaya kita demi harta dan demi jabatan. Jangan mau menyembah berhala dan berpindah iman percaya hanya demi kuasa dunia ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita mematahkan, mengalahkan semua tipu daya dan juga godaan-godaan iblis itu dengan teguh beriman kepada Tuhan dan senantiasa memakai firman Tuhan sebagai pedang rohani kita untuk mematahkan semua tipuan daripada iblis tersebut. Kemudian kita akan dapat dimenangkan menghadapi pencobaan-pencobaan di dunia ini, dan kita kemudian akan menjadi pemenang, dan malaikat-malaikat Tuhan akan melayani kita. Selamat memenangkan pencobaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya Tuhan menyertai, memampukan, menguatkan kami, mengalahkan godaan iblis dan keinginan kami, sehingga kami tetap setia untuk melakukan firman dan kehendak Tuhan. Dengan demikianlah kami akan dilayani malaikat-malaikat dan mendapat mahkota kehidupan di dalam kuasa Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.